أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oke, antum yang ini diam aja, nanti biar Ana yang menyampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu wali santri dan juga para santri kelas 7, 8, 9 serta MA kelas 10 untuk angkatan yang pertama. Perkenalkan, di sini saya adalah Abdi Munawar sebagai kepala kesantrian dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam yang membidangi keasramaan dari putra dan putri. Di sini kami akan menyampaikan beberapa pengarahan, beberapa orientasi terkait yaitu bidang kesantrian Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam. Sebelumnya kami perkenalkan, di sini ada bersama kita adalah Ustadz Ulin Nuha. Beliau adalah kepala asrama di Putra. Kemudian di sampingnya sebelah kiri adalah Ustadz Wahyu. Beliau adalah wakil kepala asrama di Putra. Kemudian ada juga dari Putri yang tidak bisa hadir di sini. Kita sebutkan adapun kepala asramanya adalah Ustadzah Pratiwi. Kemudian wakilnya adalah Ustadzah Nisa. Para santri yang dimuliakan Allah, di sini nanti kami akan menyampaikan beberapa hal di bidang kesantrian, yang mana bidang kesantrian ini adalah bidang yang akan mengatur kegiatan santri selama ada di asrama Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam. Adapun target dari bagian kesantrian ini ada 4 utamanya. Selain kita adalah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, yang mana kita mengutamakan meninggikan untuk program Tahfidzul Quran atau hafalan Al-Quran, di bidang kesantrian memiliki 4 target tambahan. Yang pertama adalah para santri selama 3 tahun di pondok ini kita target supaya nanti bisa menghafalkan hadis Hifdzul Mutun yang telah kita susun di buku kecil ya milik pesantren, yang mana hadis-hadis pilihan ini ada 100. Harapannya nanti para santri bisa hafal hadis pendek, hadis pilihan 100 ini beserta artinya. Kemudian yang kedua adalah para santri diharapkan untuk bisa hafal 50 doa-doa pilihan yang juga sudah terhimpun di dalam buku kecil yang kita susun di pesantren. Dengan 50 doa-doa pilihan ini semoga nanti bisa diamalkan ketika santri di rumah. Kemudian target yang ketiga adalah para santri nanti bisa hafal kosakata yang telah kita susun, kosakata bahasa Arab pilihan yang ada di buku di bidang kesantrian. Kemudian yang terakhir, target yang keempat adalah supaya target utama kita para santri dapat mengaplikasikan ilmunya ketika di pesantren, yaitu agar nanti para santri setelah SMP lulus dari sini dan SMA lulus dari sini, ketika di rumah mampu mandiri dalam ibadah wajib ataupun sunnahnya. Baik Bapak dan Ibu serta para santri yang dimuliakan Allah, di sini kita perkenalkan dari bagian masing-masing, yang mana kami nanti akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah program kegiatan santri selama ada di pesantren, yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ulin Nuha yang mewakili program kegiatan bagian putra dan putri. Tentunya nanti akan tidak dibacakan seluruhnya karena program kerja ini atau program kegiatan santri ini terdiri dari 10 bagian dan juga terdapat ada 157 program. Adapun nanti untuk penjelasan lebih rinci akan kita jelaskan ketika tatap muka.
yang nanti akan disampaikan yang memang sangat urgent untuk disampaikan. Kemudian yang kedua, setelah ini akan ada penyampaian yaitu peraturan di bagian kesantrian yang juga mewakili kesantrian putra dan putri SMP dan juga SMA yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Wahyu Hadi Fatahillah, yang mana nanti akan menyampaikan peraturan yang memang sangat urgent untuk disampaikan. Tentu untuk yang lebih rincinya juga akan kita jelaskan ketika nanti berada di pesantren di buku peraturan santri, yang mana nanti ketika dirinci itu ada 9 bab dan 22 pasal. Dengan keterbatasan waktu tentunya tidak semuanya akan dijelaskan di sini, tapi nanti akan disampaikan hal-hal yang memang sangat urgent. Bapak dan Ibu wali santri yang dimuliakan Allah, mungkin ini sedikit yang kita sampaikan di pembukaan ini. Selanjutnya nanti akan disampaikan paparan dari masing-masing bagian program kegiatan dan juga peraturan oleh Ustadz Ulin dan juga Ustadz Wahyu. Syukron ala itimamikum. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Santri-santri yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Salawat serta salam juga tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan kepada para umatnya hingga hari kiamat kelak. Di sini Ustadz ingin memaparkan program kerja dari Kesantrian PP3 Al-Azam. Yang pertama, program kerja Qisim Lughah. Ya, nanti apa saja sih programnya? Ya, kita bisa ketahui ya, Qisim Lughah itu adalah qisim bahasa ya, berarti berkaitan sama bahasa ya, terutama bahasa Arab ya. Yang pertama, memberikan mufrodat atau kosakata bahasa Arab. Terus yang kedua, nanti ada perlombaan juga ya, beberapa macam perlombaan seperti lomba qiraatul kutub ya, membaca kitab coba ya. Terus yang ketiga ya, program kerja yang ketiga ya, ini sebagian aja ya program kerja yang Ustadz sampaikan. Yang ketiga yaitu daurah bahasa ya, terutama bahasa Arab ya. Nanti insya Allah dari Qisim Lughah ini akan mencari moderator atau seseorang yang mumpuni dalam bahasa ya, nanti yang akan menyampaikan kiat-kiat bagaimana sih ya biar bahasa kita terutama bahasa Arab itu bagus ya. Ini ya, ini program kerja dari Qisim Lughah. Dan yang kedua, program kerja dari Qisim Dakwah ya. Yang pertama, latihan khitobah atau kultum. Terus yang kedua, nanti dari Qisim Dakwah juga akan mengagendakan daurah wudu, sholat, zikir, dan kajian-kajian yang lainnya yang berkaitan dengan media dakwah kita ya. Terus yang terakhir ya, kegiatan Ramadan seperti sholat Id dan Idul Kurban. Selanjutnya, program kerja Qisim Ibadah. Yang pertama, mengontrol ibadah sunnah maupun wajib ya, baik berupa sholat maupun puasa sunnah ya. Ini ya. Terus yang kedua, mengingatkan ibadah sunnah seperti puasa sunnah ya. Terus yang terakhir, yang ketiga, memberi penghargaan kepada santri yang rajin beribadah. Terus selanjutnya, program kerja dari Qisim Mat'am ya. Ada beberapa program yang santri-santri semua harus mengetahuinya ya. Ini cuma beberapa aja ya, nggak semuanya. Yaitu yang pertama, mengontrol pembagian lauk ataupun makanan. Terus yang kedua, mengadakan acara makan bersama ya. Nanti agenda dari Qisim Mat'am itu ada makan-makan bersama seluruh pondok ya. Putra sendiri, putri sendiri ya, bukan gabung tapi sendiri-sendiri ya. Terus yang ketiga, mengadakan lomba masak survival ya, yang nanti insya Allah kalau
waktunya memungkinkan juga ya, keadaan sudah membaik ya, kita akan mengadakan masak survival ya, masak di lingkungan luar sana ya. Nanti bisa jadi di gunung ya, atau mungkin di hutan ya, kita masak-masak sambil camping atau jalan-jalan ya. Insya Allah itu agenda dari Kisim Mat'am ya. Terus program kerja dari Kisim Aman ya, atau Kisim Keamanan. Yang pertama yaitu mengontrol ketertiban santri. Terus yang kedua, pembinaan jasmani dan rohani ya. Nanti program kerja Kisim Aman ada pembinaan jasmani dan rohani ya, nanti olahraga ya, jogging keluar, atau mungkin nanti bisa survival ke hutan-hutan gitu kan, supaya jasmani dan rohani kuat ya. Terus yang terakhir, ada agenda ya dari Kisim Aman ini yang ditunggu-tunggu oleh santri-santri semuanya ya, baik yang baru datang maupun yang udah lama di sini ya, yaitu muncak gunung ya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh santri-santri semuanya ya. Ataupun kalau nggak bisa naik gunung ya, kita adakan mukhoyam insya Allah ya, ketika waktu udah memungkinkan ya, pandemi udah tidak ada, nanti kita adakan itu insya Allah ya. Terus program kerja Kisim Nazofah ya, atau Kisim kebersihan. Yang pertama, kontroling pelaksanaan piket ya, terutama dalam asrama ya, baik di kamar ya, kamar mandi maupun kamar tidur ya. Tidak memungkinkan juga di jemuran ya, yang terutama di jemuran itu ya. Terus yang kedua, mengadakan lomba kebersihan kamar ya. Nih ya, diingat-ingat, nanti di sini ada program kebersihan kamar. Jadi Ustadz minta tolong kamar itu selalu dijaga kebersihannya, supaya nanti kamarnya menang dan dapat hadiah ya. Terus yang ketiga, mengadakan lomba kreativitas ruangan ya. Nanti kreativitas ruangan itu bukan maksudnya mengecat ruangan atau mencoret-coret ruangan, bukan ya, akan tetapi nanti dikasih hiasan dinding ya, seperti diadakan mading atau mungkin ditaruh balon gitu, nggak masalah ya, biar kamarnya kelihatan bagus ya, indah dan rapi ya. Ini ya program kerja dari Kisim Nazofah ya, beberapa kerja dari Kisim Nazofah. Dan selanjutnya program kerja dari Kisim Ilajiyah atau Kisim Kesehatan. Yang pertama, melayani orang sakit ya. Ketika santri-santri semua ada yang sakit ya, maka datang di Kisim Ilajiyah biar diobatin. Terus yang kedua, mengadakan olahraga ya, olahraga terutama olahraga pagi ya. Setiap liburan ya, Ahad pagi ya, dari Kisim Ilajiyah itu mengadakan olahraga ya. Nanti bisa lari-lari atau jalan-jalan keluar ya, melihat pemandangan di luar sana ya, biar mata kita juga fresh ya di pagi hari ya. Terus yang selanjutnya, melaksanakan penyuluhan kesehatan ya. Nanti dari Kisim Ilajiyah ini akan mencari orang yang istilahnya mumpuni dalam kesehatan dan akan diminta untuk menyuluh kesehatan ke para santri-santri semuanya ya. Ini ya program kerja dari Kisim Kesehatan atau Kisim Ilajiyah ya. Terus program kerja dari Kisim Maktabah ya. Apa sih program kerjanya ya? Ini beberapa program kerja dari Kisim Maktabah. Yang pertama, melayani orang yang ingin menambah ilmu, khususnya membaca buku ya. Nanti akan disediakan buku-buku yang istilahnya menarik dan memperluas wawasan santri-santri semuanya. Terus yang kedua, mengadakan buku-buku penunjang informasi ya. Nanti ketika buku-buku itu dirasa masih kurang, nanti dari bagian maktabah akan mengusahakan untuk mencarinya atau menambah inventaris buku di maktabah. Terus yang ketiga, mengadakan lomba mading ya. Nanti di setiap kamar Ustadz pengen ada mading khusus per kamar ya, dan nanti itu selalu aktif madingnya, dan dari bagian maktabah ini akan mengontrol mading tersebut. Dan program kerja dari Kisim Sarana Prasarana ya, ini program kerja baru ya, sarana prasarana di pesantren ini ya, terutama di dalam asrama ini baru ya. Program kerja yang pertama yaitu mendata inventaris di dalam asrama ya, baik berupa sapu, engkrak ya, gayung ya,
ataupun lemari, lampu dan lain sebagainya, perabotan yang ada di dalam asrama itu nanti akan diurus oleh sarana prasarana ini, ya. Terus yang kedua, mengadakan peralatan sarpras, ya. Terus yang ketiga, menjaga inventaris yang diberikan, ya. Nanti Kistim Sarpras juga, ya, kerjasama oleh musrifin, ya, untuk mengurus inventaris yang sudah diberikan oleh Sarpras kepada ruangan-ruangan tersebut, ya, untuk dijaga, ya. Dan yang terakhir, program kerja dari Kistim Takmir, ya, ini juga termasuk Kistim yang baru di program kerja tahun ini, yaitu program kerja Kistim Takmir yang pertama yaitu membuat jadwal imam dan khotib, ya. Nanti jadwal imam itu, ya, enggak cuma dari ustadz-ustadznya, ya, bisa jadi dari anak-anak yang mumpuni, ya, atau yang bisa dijadikan imam. Nanti dari takmir itu akan memilih, ya, oh ini pantas jadi imam, jadi akan mengeplotkan di imam, ya. Atau mungkin bisa khutbah Jumat, ya, nanti dari takmir ini akan memilih yang bisa khutbah Jumat, ya. Ya, menarik kan? Terus yang kedua, mengontrol kebersihan area masjid, ya. Ini, ya, nggak cuma Kistim kebersihan aja, takmir juga wajib atau berhak mengontrol kebersihan di ruangan masjid terutama, ya. Terus yang ketiga, mengurus inventaris masjid, ya. Ini program kerja dari Kistim Takmir, ya, atau Kistim yang baru ini. Ini yang terakhir, ya, yang Ustadz paparkan dari program-program kerja dari Kistim-Kistim di Kesantrian PPTQ Al-Azam, ya. Mungkin ini yang dapat Ustadz sampaikan, ya, dari paparan kerja program kerja per Kistim, ya. Insya Allah Ustadz udah mendetail, ya, tapi itu belum semuanya Ustadz sampaikan di sini, ya, karena waktunya juga enggak mungkin Ustadz sampaikan. Mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan, selebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Para santri kelas 7, kelas 8, kelas 9, kemudian kelas 10 MA Al-Azam yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami atas nama kesantrian insyaallah akan menyampaikan beberapa peraturan, akan menyampaikan beberapa sanksi dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam. Ana Wahyu Hadi Fatahillah selaku wakil dari kepala asrama yang akan menyampaikan beberapa peraturan pesantren PPTQ Al-Azam tahun 2021-2022. Pada dasarnya, setiap pondok pesantren mempunyai peraturan yang wajib ditaati oleh para santri. Yang wajib ditaati oleh para santri sehingga tujuan dari pesantren akan tercapai. Dalam hal ini pondok pesantren kenapa membuat sebuah peraturan? Kenapa membuat sanksi-sanksi atau hukuman-hukuman? Yang tujuannya untuk mendidik santri agar terbiasa melakukan hal-hal yang baik dan terbiasa meninggalkan hal-hal yang buruk. Sesuai dalam mukadimah tadi bahwasanya seharusnya kita menjadi sebuah umat yang menyuruh kepada hal-hal yang baik dan melarang pada hal yang buruk. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itu merupakan umat yang beruntung. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda tentang hal ini. Dalam hadis Tirmidzi diriwayatkan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah
kalian semua kepada Allah dan iringi perbuatan buruk dengan perbuatan kebaikan, karena perbuatan baik akan menghapus perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ini sudah menjadi dalil bahwasanya di sebuah pesantren kita harus berakhlak yang baik. Kita harus melakukan hal-hal yang baik. Kita harus menghindarkan hal-hal yang buruk sehingga tujuan takwa itu tercapai. Kemudian ulama Hasan Al-Basri juga mengatakan apa yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa. Beliau katakan al-muttaqun ittaqau ma hurrima alaihim. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa addu ma ufturidu alaihim, dan menjalankan apa yang telah diperintahkan, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kami akan menyampaikan peraturan-peraturan di dalam pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam, yang dimana mungkin ini penyampaiannya hanya sedikit, ya. Insya Allah secara rinci akan kami sampaikan di dalam buku panduan peraturan-peraturan pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam. Di dalam peraturan ini kami mempunyai beberapa bab, yang dimana babnya ada 10 bab, kemudian pasalnya ada 29. Yang akan kami sampaikan hanya judul babnya saja, kemudian ada beberapa bab yang akan kami sampaikan karena di dalamnya memuat tentang peraturan dan sanksi-sanksi. Bab yang pertama yaitu tentang ibadah, yang meliputi 3 pasal, yaitu pasal puasa, pasal tahfidzul Quran, dan yang kedua yaitu bab 2 tentang akhlak, kemudian bab 3 tentang pendidikan dan pengajaran, kemudian bab 4 tentang kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, kemudian bab 5 tentang keuangan, bab 6 tentang keluar pondok pesantren, kemudian bab 7 meliputi keasramaan, kemudian bab 8 meliputi hak milik, kemudian bab 9 meliputi sanksi, pembinaan dan penghargaan, dan bab 10 penutupan. Baiklah, santri kelas 7, 8, 9 kemudian kelas 10 yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyampaikan beberapa bab yang meliputi peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi. Bahwasanya di pondok pesantren kita mempunyai sanksi pembinaan dan penghargaan, ya. Klasifikasi secara umum untuk sanksi pembinaan yaitu setiap santri yang melanggar tata tertib ini dikenakan sanksi pembinaan. Kemudian kita juga mempunyai jenis sanksi pembinaan yang akan kita klasifikasikan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan ringan, tingkatan sedang, dan tingkatan berat. Yang ketiga, barang-barang yang dilarang oleh pondok pesantren dan telah disita tidak akan dikembalikan. Kemudian yang keempat, pelanggaran yang dilakukan berulang-ulang, sanksi pembinaan dapat berubah tingkatannya setelah ada teguran kepada santri yang bersangkutan. Kami akan menyampaikan beberapa sanksi tingkatan dari peraturan pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam. Sanksi yang pertama yaitu tingkatan ringan, yang meliputi diberikan teguran atau peringatan, menghafal, olahraga, fisik, ya,
membangunkan santri waktu subuh itu merupakan tingkatan yang ringan. Kemudian tingkatan yang sedang, ini sanksi merupakan tingkatan yang sedang. Bisa yang pertama dipanggil orang tuanya, kemudian meminta nasihat dari beberapa asatid, kemudian bisa membersihkan kamar mandi atau WC, kemudian dipotong rambutnya sampai pendek, kemudian mentasmikkan hafalan Al-Quran. Itu merupakan sanksi tingkatan sedang. Kemudian yang terakhir, tingkatan berat. Tingkatan berat ini setelah mendapatkan SP2 atau bahkan ketika langsung melanggar tingkatan berat ini bisa langsung SP3, yaitu pemanggilan orang tua, digundul untuk santri putra, bisa dijemur di lapangan, mengembalikan atau mengganti kerusakan, mendapatkan surat peringatan SP, kemudian skorsing, naik kelas bersyarat, tidak naik kelas, bisa jadi ini yang paling tidak kami harapkan, yaitu dikembalikan kepada orang tua atau wali. Sementara pemberian sanksi kepada santri yang melanggar, yaitu yang berhak memberikan sanksi salah satunya adalah ustadz atau ustadzah, wali asrama atau musyrif, ya, kepala kesantrian, kepala sekolah, mudir pondok pesantren, kemudian anggota CTA yang sudah ditunjuk oleh kepala kesantrian. Nah, pemberian sanksi pembinaan kepada santri merupakan hak kepala pesantren berdasarkan rapat Dewan Asatidzah bagian kesantrian dan musyrif serta tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Ketetapan sanksi pembinaan kategori pelanggaran berat ditetapkan melalui musyawarah kepala kesantrian, kepala sekolah, dan mudir pondok pesantren selambat-lambatnya sepekan dari laporan kejadian. Kemudian yang terakhir, ini merupakan inti dari pemaparan kami, yaitu klasifikasi pelanggaran berat bagi santri, putra dan putri Pesantren Al-Azam, SMP ITK Bina Insani, dan MA Al-Azam. Yang pertama, mencuri uang atau barang dengan nilai 50.000 atau lebih. Kemudian yang kedua, keluar area pesantren lebih dari 20 jam atau pulang tanpa izin. Yang ketiga, berinteraksi dengan lawan jenis secara aktif, baik bertemu langsung, mengirim barang, berkomunikasi lewat surat menyurat, lewat SMS, telepon, chatting, lewat sosial media, dan yang lainnya. Yang keempat, aktivitas yang mengarah ke LGBT atau tindakan asusila lainnya. Yang kelima, berkelahi secara fisik. Yang keenam, bertindak menyakiti dengan fisik, psikis, atau perkataan, menghina, memboikot, dan mengancam kepada santri, staf pengajar maupun pegawai pesantren. Yang ketujuh, membawa, memakai, menyimpan HP, MP3, radio, laptop, dan barang elektronik lainnya di pesantren tanpa seizin dari pesantren. Kemudian yang kedelapan, merokok, yang meliputi membawa rokok atau menggunakan rokok atau membelikan rokok, itu merupakan pelanggaran yang berat. Kemudian yang kesembilan dan yang terakhir, meminjam kendaraan atau ponsel tanpa seizin dari kepala kesantrian. Demikian yang tertulis dari pelanggaran-pelanggaran berat dari kami. Kemudian yang belum tertulis, otomatis kita akan menyesuaikan dari segi pelanggarannya. Baik, demikian pemaparan dari peraturan-peraturan, sanksi-sanksi dari kesantrian. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semata-mata kami buat ini hanya untuk memperbaiki kita semua, memperbaiki santri-santri pondok pesantren Al-Azam agar lebih baik lagi dan terbiasa mendirikan atau menjalankan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Saya akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Bismillah. Ya, Bapak dan Ibu serta para santri yang kami muliakan dan semoga dimuliakan Allah. Demikian tadi paparan dari program kegiatan santri dan juga peraturan yang mana harapannya dari pemaparan tadi dapat memberikan gambaran, gambaran atau kegiatan apa saja yang nanti akan para santri dan juga wali santri laksanakan ketika ada di pesantren, yang mana tetap kami tunggu kehadirannya. Semoga dalam waktu dekat ini kita dapat bersama-sama belajar ilmu syar'i di pesantren ini untuk meningkatkan ilmu dan amal ibadah kita, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju ke surga. Semoga apa yang kita upayakan ini termasuk jalan untuk mempermudah kita menuju ke jannahnya. Demikian apa yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Kayaknya. Alhamdulillah, udah monggo. Bareng-bareng seperti ini.